Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinesya Fitri dengan nomor NPM 2209-1034. Saya dari kelas 4A Sistem Informasi kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan dua metode. Yang pertama metode neural network dan kedua decision tree. Bagi camaba yang bingung mau ambil jurusan apa, yuk bergabung segera di Prodi Sistem Informasi Universitas Labuan Batu. Kenapa harus mengambil prodi sistem informasi? Karena yang pertama prospek kerjanya luas, karena di zaman era digital sekarang ini banyak lowongan pekerjaan yang membutuhkan para pekerja yang pandai menggunakan komputer. Yang kedua, sudah terakreditasi B dan mahasiswanya tercantik serta dosennya juga baik-baik. Yuk, apalagi segera daftarkan diri Anda ke Universitas Labuan Batu, Prodi Sistem Informasi. Network di sini saya akan menjelaskan perhitungan manualnya. Jadi di sini kita ada studi kasus. Di sini dipertanyakan cangkir itu keunggulan produknya rendah atau tinggi. Jadi kita belum tahu. Jadi kita kopikan dari handuk ke jam tangan ini. Kita kopikan ke sini. Setelah itu di sini kan belum ada X1, X2, dan Y-nya. Jadi kita tentukan dengan mengambil X dan Y-nya. Berarti Medan ini sebagai X1, kita kopikan datanya, kita pindahkan ke tabel X1. Lanjut Aceh ini sebagai X2, kita dragkan, copy, kita pindahkan ke X2. Nah, di keunggulan produk ini dia belum berbentuk angka, jadi kita pindahkan rendah ini dia ke 0, 1 menjadi tinggi. Untuk mengisi tabel ini, kita harus menentukan bobot awalnya. W1 awalnya ini angkanya dibuat secara random. Di sini saya buat minus 91. Dan W2 awalnya di sini 51. Learning rate-nya di sini 1 dan threshold-nya 0. Langsung aja kita isi X1-nya, data X1. Berarti data yang tadi kita kopikan, kita pindahkan ke sini. X2-nya kopikan, kita pindahkan ke sini. Y-nya juga hanya tidak berubah. Nah, jadi kita tinggal mencari nilai V, keluaran Y aksen, error, W1 baru, W2 baru, delta W1, dan delta W2. Untuk mencari nilai V-nya, kita masukkan rumusnya sama dengan X1 dikalikan dengan W1 awal, ditambahkan dengan X2, dikalikan dengan W2 awal. Enter. Untuk mencari luaran Y aksennya, kita rumusnya yaitu sama dengan if masukkan nilai V-nya yang tadi kita cari, lalu kita beri tanda kurang lebih, lalu masukkan nilai threshold-nya, kita kunci dengan mengetik Fn F4. Lalu koma 0, 1 kita tutup. Lalu kita enter. Nah, untuk mencari errornya rumusnya yaitu Y sama dengan Y dikurangkan dengan Y aksennya. Hasilnya 0. Untuk mencari W1 barunya, rumusnya yaitu sama dengan W1 lama, W1 awal ditambahkan dengan learning rate-nya, dikalikan dengan errornya, ditambahkan dengan X1-nya. Lalu W2 barunya sama dengan W2 awal ditambahkan learning rate-nya, dikalikan dengan errornya, dikalikan dengan X2-nya. W1 awal
ditambahkan dengan learning rate-nya dikalikan dengan error dikalikan dengan X1-nya. Lanjut. Untuk mencari delta W1, rumusnya itu sama dengan W1 baru dikurangkan dengan W1 awalnya. Untuk mencari delta W2-nya itu kebalikan dari W1. Kalau tadi dia W1 baru, kalau ini berarti W2 baru dikurangkan dengan W2 awalnya. Di sini, di kolom yang pertama sudah dapat nilainya. Lanjut ke kolom kedua. Sini sama dengan seperti yang tadi rumusnya, X1 awal, X1 dikalikan dengan W1 awalnya ditambahkan dengan X2 dikalikan dengan W2 awalnya. Suaranya juga seperti tadi, sama dengan if, masukkan nilai V-nya, masukkan simbol kurang dari result 0, 0 kita kunci dengan FNF4, 0, 1, ini errornya. Y dikurangkan dengan Y aksen W barunya sama dengan W1 awal ditambahkan dengan learning rate-nya kita kunci dengan FNF4 dikalikan dengan errornya dikalikan dengan X1-nya. Lanjut yang kedua, sama dengan W2 awalnya ditambahkan dengan learning rate-nya kita kunci dengan FNF4 dikalikan dengan L-nya dikalikan dengan X2-nya. W2 awal ditambahkan dengan result-nya kunci dikalikan dengan error-nya kunci ditambahkan dengan error dikalikan dengan error dikalikan dengan kalikan dengan error yang kedua kalikan dengan X1 ini. Lanjut sama dengan W1 baru dikurangkan dengan W1 awalnya dengan W2 baru dikurangkan W2 awal. Sini langsung kita gerakan ke bawah. Tinggal kita pencet. Di sini kan ada angka value, berarti itu angkanya ditemukan. Jadi di sini kita masukkan rumusnya satu-satu supaya bisa dapatkan hasil.
Sini X1-nya dikalikan dengan W1 awalnya, ditambahkan dengan X2, dikalikan dengan W2 awalnya. Dan sini sama juga rumusnya. Dimasukkan juga rumus satu kali sama dengan satu awal ditambahkan dengan learning rate-nya, dikalikan dengan error-nya, dikalikan dengan X1. Kalau yang W1, W2 baru sama juga sama dengan W2 awalnya ditambahkan dengan learning rate-nya, dikalikan dengan error sebarisan sama W2, dikalikan dengan X2-nya. Untuk delta W1-nya sama dengan W1 baru dikurangkan sama W2, W1 awalnya. Kalau yang delta W2 sama dengan W2 baru dikurangkan sama W2 awalnya. Nah, di sini sudah dapat hasilnya. Kolom yang pertama, kita lanjut. Kolom yang kedua. Di sini data X1, X2, dan Y-nya itu dia tetap di setiap kolom tidak boleh berubah. Yang berubah itu hanya V, keluaran GIS, constant, error, W1 baru, sampai delta W2. Di sini kita bakal berulang-ulang seperti ini sampai errornya ini harus berangka 0. Tidak boleh ada angka 1, -1. Dia harus semua 0 supaya kita bisa menentukan prediksi cangkir itu keunggulan produknya apa. Jadi di sini kita fokuskan X1, X2-nya. Lanjutkan secara berulang jika errornya belum ditemukan. Ini tinggal kita gerakan ke bawah aja. Sini kan belum ketemu ya. R-nya ini di angkanya masih ada 1, jadi kita cari lagi sampai dia mendapatkan 0. Di sini juga belum, masih ada angka -1-nya, berarti kita cari lagi. Tinggal gerakan aja angka terakhir ini ke bawah. Caranya itu kalian geser kursor kalian ke kanan, lalu membentuk tanda tambah, klik 2 kali. Nah, di sini errornya dia masih ada angka 1-nya. Sini kita kasih warna, kita pisahkan supaya kita tidak bingung. Lanjut kita ke kolom yang ketiga. Baik, kita lanjut, kita pindahkan Y-nya, kita pindahkan lagi nilai Y-nya ke bawah. Sini tinggal kita tarik ke bawah. Kita tarikkan ke bawah. Nah, di sini dia belum jumpa ya errornya.
Jadi kita lakukan lagi berulang. Nah, ini dia masih ada min 1, 0, 0, min 1. Berarti kita belum menentukan prediksinya. Terus, yang keempat. Nah, cara cepatnya itu kita cari aja sampai di error. Jadi W1 baru sampai delta W itu nanti nilainya kita tinggal. Karena tinggal klik, eh, karena tinggal gerakan aja ke bawah. Ini kita kopikan nilai X-nya, X1, X2, dan Y-nya. Kita kopikan, masukkan, kita gerakkan ke bawah. Ternyata di kolom keempat belum juga jumpa angka 0 sederetannya. Kita ulangin lagi seperti langkah yang tadi, pindahkan X1, X2, dan Y-nya. Sini kita warnai biar supaya tidak ini. Yang kelima, lanjut yang kelima, kita pindahkan X1-nya dan X2-nya seperti yang langkah tadi. Y-nya juga kita pindahkan. Ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Dan ternyata di kolom 5 belum juga jumpa sederetan 0 ini, masih ada angka 1. Jadi di sini kita pisah aja dengan menggunakan warna supaya tidak bingung. Di kolom yang ke-6, kita kopikan lagi data X dan Y-nya. Kita dragkan lagi ke bawah. Tinggal dragkan aja ke bawah. Dan ternyata di sini juga belum menjumpai angka 0. Masih ada angka 1-nya. Sini kita warnai lagi. Kita pindahkan lagi X1 dan Y-nya. Sini kita buat tabel ke-7. Y-nya tinggal kita klikkan lagi ke bawah. Baik, di sini juga belum menemukannya. Kita ulangin lagi sampai jumpa errornya ini di angka 0000. Tidak boleh ada angka 1. Baik, di sini kita lanjut. Kita langsung ke tabel 8-nya. Kita cari lagi sampai menemukan angka sederetan 0. Pindahkan X1, X2, dan Y-nya kita pindahkan. Ingat X1, X2, dan Y itu angkanya tidak boleh berubah. Dia harus sesuai angka awalnya seperti apa. Y2-nya, Y1, angka Y-nya kita kopikan, kita pindahkan ke bawahnya. Lalu ini kita buat dulu kolom ke-8. Ini kita gerakan ke bawah lagi.
Dia juga belum dapat. Langsung kita ke bawah. Mencari lagi. Mau juga. Baik, di sini kita lanjut. Di sini saya sudah menemukan prediksinya itu di tabel ke-10. Nih dia harus nolnya itu sederetan, tidak boleh ada angka 1 atau minus 1. Sini saya tandai. Nah, dari W1 baru sampai delta W itu, angka nilainya ini kan masih kosong. Jadi tinggal kita gerakan aja di terakhir ini. Gerakan. Otomatis akan terisi ke bawah. Untuk mencari prediksinya itu rumusnya prediksi sama dengan X1 prediksinya itu yang mana? X1 prediksinya itu yaitu cangkir. Berarti X1 itu kan Medan, berarti ini 90. Berarti di sini kita buat prediksi sama dengan X1 prediksi dikalikan dengan bobot terakhir W1 baru. Berarti ini W1 baru, bobot terakhirnya yang mana? Nah, berarti yang ini yang 85 ditambahkan dengan X2 prediksinya ini dikalikan dengan W2 baru bobot terakhirnya. Berarti ini tadi kan W1 baru, berarti ini W2 baru. Lalu kita enter. Kita dragkan ke bawah. Dan ternyata dia prediksinya itu di angka 1. Angka 1 tadi itu apa? Angka 1 itu tadi tinggi. Berarti di sini kita buat tinggi. Jadi kita di sini sudah menemukan prediksi cangkir itu berarti kualitas produknya itu, keunggulan produknya itu tinggi. Di sini bisa kita lihat ini di angka 1 ya. Jadi kita sudah menemukan cangkirnya prediksi keunggulan produknya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisha Fitri dari kelas 4A Sistem Informasi dengan nomor NPM 2209-1034. Saya anggota dari kelompok 4. Di sini akan menjelaskan perhitungan manual menggunakan Excel pada metode Decision Tree. Di sini kita ada mempunyai data klasifikasi bermain baseball. Di sini ada sampel datanya 20.
Setelah itu kita buat kolomnya seperti ini. Kita bagiankan per bagian atributnya. Misalnya cuaca itu ada cerah, mendung, hujan. Suhu itu di angka 35, 25, dan 20. Kita kelompokkan datanya ini, mana yang sama, kita jadikan satu. Angin dia hanya ada di pelan dan kencang, sedangkan kelembapan dia ada di 65% dan 90%. Nah, setelah itu kita kelompokkan seperti ini. Total cuaca kita tuliskan cerah, mendung, hujan. Jumlah ya tidak. Jumlah total semuanya itu kan ada 20 data. Jadi kita ketikkan di sini 20. Jumlah ya. Di bermain ini kan hanya ada dua opsi, yaitu ya dan tidak. Jadi kita hitung di sini ya-nya ada berapa dan tidaknya ada berapa. Dan didapati ya-nya itu ada 12, tidaknya ada 8. Setelah itu kita hitung cerah itu jumlahnya semua ada berapa? Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Berarti cerah ini ada jumlahnya ada 8. Nah, di cerah ini ianya ada berapa? Di cerah kita urutkan ke samping, cara jumlahkannya seperti ini. Cerah, di cerah itu dia perbaiknya ada ianya ada berapa? Ini tidak. Berarti ini cerah di bermainnya itu ada ya, ada 1. Cari lagi. Cerah. Nah, kita kelompokkan misalnya cerah ini ianya ada 1. Lalu kita kelompokkan juga mendung itu ianya ada berapa di sini. Diurutkan sebarisan ini. Mendung ya ini ada berapa? 1. Mendung ya lagi ada berapa? 2. Mendung tidak ini ada mendung ianya ada lagi 1. Mendung ianya ada 1 lagi. Berarti ini mendung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, begitu seterusnya dikelompokkan. 32 jumlahnya di suhu 32 jumlahnya di suhu itu ada berapa? 25 jumlahnya itu ada berapa? 20 jumlahnya itu ada berapa? Di 32 itu derajat itu jumlahnya ada berapa? Di 32 derajat itu jumlah tidaknya ada berapa? Dan seterusnya seperti itu dikelompokkan. Nah, untuk mencari entropinya itu rumusnya, setelah kita mengelompokkan data, kita harus mencari entropi dan grainnya. Rumus dari entropinya yaitu sama dengan min, buka kurung, jumlah ya, bagikan dengan jumlah seluruh data, dikalikan dengan log, kalikan dengan log ya, jumlah ya, dibagikan dengan jumlah seluruh data, koma 2, tutup kurung, ditambah dengan jumlah tidak dibagikan dengan jumlah seluruh data dikalikan dengan log jumlah seluruh tidak dibagi dengan jumlah seluruh data, koma 2, tutup kurung. Kita klik yes. Dan didapati hasilnya 0,97. Untuk mencari cerah, mendung, hujan, suhunya, anginnya, kelembapannya, untuk mencari entropinya sama seperti tadi. Berarti kalau dia cuaca cerah, entropinya ada berarti koma buka kurung cerah itu cuaca cerahianya dibagikan dengan jumlah cerahnya dikalikan dengan lognya. Setelah itu
jumlah cerah ya tadi dibagikan dengan jumlah seluruh cerah kurung proporsi 2 ditambahkan dengan jumlah cerah tidak dibagikan jumlah seluruh cerahnya dikalikan dengan log jumlah seluruh tidak dibagikan dengan jumlah seluruh cerahnya proporsi 2. Nah, dapatnya hasilnya seperti ini. Di mendung juga masukkan rumusnya gitu. Kita ikuti aja. Setelah itu cara mencari suhu entropinya seperti tadi. Berarti kalau ini sama dengan min buka kurung jumlah ianya, berarti cara nyarinya seperti ini. Sama dengan min jumlah ia di suhu dibagikan dengan jumlah suhu dikalikan dengan log jumlah ya suhu dibagikan dengan jumlah seluruh suhu proporsi 2 tambahkan dengan jumlah tidaknya dibagikan dengan jumlah seluruhnya dikalikan dengan lognya log tidak dibagikan dengan jumlahnya diproporsikan 2 enter. Sini ada yang belum terinput datanya di sini log tidak dibagikan dengan jumlah suhunya sama 2. Nah, dapat ya hasilnya seperti ini. Kita tinggal mengikuti aja ke bawahnya seperti rumusnya tadi. Lalu untuk mencari gain yang pertama, baik kita lanjut di sini kita akan mencari gain dari seluruh atribut cuaca, suhu, kelembapan dan juga bernoullah. Jadi di gain ini kita masukkan rumusnya itu sama dengan entropi semua itu yang mana? Yang ini entropi semua dikurangkan dengan jumlah cerah ini, jumlah cahayanya di ini salah, ini dikurangkan pakai tutup kurung. Berarti jumlah cahaya ini dibagikan dengan jumlah seluruh cerahnya dikalikan dengan entropi cerah ini ditambahkan dengan jumlah mendungnya dibagikan dengan jumlah mendung lagi, seluruh mendung dikalikan dengan entropi mendung. Berarti ini 0. Setelah itu ditambahkan lagi hujan dibagikan dengan jumlah seluruh hujannya ada berapa dikalikan dengan entropi hujannya
Dapatnya salah seperti ini. Jadi untuk gain suhu, angin dan kelembapan tinggal mengikuti aja sesuai dengan rumusan saja. Nah, setelah kita mendapatkan gain semuanya ini, di sini gain yang paling tertinggi itu adalah cuaca. Jadi kita buat pohonnya seperti ini. Karena dia gain yang paling tinggi cuaca, jadi di sini kita buat cuaca. Nah, di cuaca itu ada apa aja? Ada cuaca cerah, mendung, dan hujan. Jadi kita sesuaikan cuaca cerah, hujan, dan mendung. Setelah itu kita kelompokkan lagi tabel ini, karena kan di tadi cuaca cerah yang paling tertinggi, kita buat tabelnya seperti ini. Cuaca cerahnya ada berapa, cuaca mendungnya ada berapa, cuaca hujannya ada berapa. Di cuaca cerah itu dia mendapatkan suhu berapa, kelembapannya ada berapa, anginnya pelan atau kencang, dan bermainnya iya atau tidak sesuaikan dengan tabel ini. Lalu kita buat not yang kedua untuk menentukan siapa yang paling tinggi. Setelah kita buat tabel seperti ini, kita menentukan notnya. Baik, kita lanjut di sini kita menghitung cuaca cerah. Caranya sama dengan min jumlah yahnya dibagikan dengan jumlah seluruhnya dikalikan dengan log dikalikan jumlah yahnya dibagikan dengan jumlah seluruhnya, koma 2. Tidak ini bagi dengan jumlah ini dikalikan dengan log tidak dibagikan dengan jumlah ini kursi. Nah, setelah itu tinggal ini kita masukkan aja seperti yang tadi rumusnya. Nah, untuk mencari gainnya itu sama kayak yang tadi, sama yang kayak di awal saya jelaskan tadi. Setelah itu dapat hasilnya. Nah, di sini dicerah tingkat kelembapannya itu tinggi, berbaris tidak. Berarti nah, dicerah tingkat tingginya itu berbarisan dengan tidak, jadi kita tandai. Di sini sudah kita tandai. Nah, di cuaca cerah ini sudah selesai kita buat tabelnya. Lanjut kita masukkan ke cuaca hujan. Cuaca hujan sama seperti tadi rumusnya. Min sama dengan min kursor sama dengan min buka kurung jumlah ya ini dibagikan dengan jumlah seluruh data dikalikan dengan log ya dibagikan dengan jumlahnya, koma 2 tutup kurung ditambahkan dengan jumlah tidak dibagikan dengan jumlah seluruh data dikalikan dengan log
jumlah tidak dibagikan dengan jumlah totalnya, koma 2, tutup kurung. Ini hasilnya kita udah dapat. Setelah itu gainnya, rumusnya itu sama dengan entropi semuanya dikurangkan dengan jumlah cuaca, jumlah suhunya, jumlah suhu dibagikan dengan jumlah total suhu dikalikan dengan 25 ini, jumlah ya 25 ini dibagikan dengan jumlah total 25 ditambahkan dengan 20 ini, jumlah ya 20 ini dibagikan dengan jumlah total 20 ini, maka didapati hasil min 1,45. Nah, di sini ternyata di angin yang paling tinggi. Jadi, kita mendapati bahwa anginlah yang paling tinggi. Berarti di sini hujan, dia pelan, kencang, kencang, pelan. Langsung kita buat pohonnya, berarti cerah kelembapannya itu ada di 65% dan 95%. Di angin, dia pelan dan juga ada kencang. Karena di sini didapati angin adalah, karena di sini didapati angin itu gainnya yang paling tinggi. Berarti if cuaca cerah dan kelembapan dia normal, berarti iya. If cuaca cerah dan kelembapan normal, berarti tidak. Dan if cuaca mendung, berarti iya. Cuaca hujan dan angin pelan, dia iya. Hujan dan angin kencang, dia tidak. Inilah penjelasannya. Data klasifikasi baseball kita dapati pohon akarnya. Prediksi pohon akar.